Salam Pramuka. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai upacara kepramukaan. Upacara merupakan serangkaian tindakan ataupun perbuatan yang ditata di dalam suatu peraturan yang digunakan pada peristiwa-peristiwa penting. Seperti yang pertama ada upacara umum, upacara pelantikan, kemudian pada upacara pembukaan serta penutupan latihan, dan juga digunakan pada pemberian penghargaan. Gerakan Pramuka menyelenggarakan upacara sebagai alat di dalam pendidikan dan dilakukan secara hikmat, tertib, serta teratur. Nah, sebelum menjadi anggota kepramukaan, calon-calon anggota kepramukaan tersebut harus melakukan upacara pelantikan terlebih dahulu. Tujuan sasaran gerakan kepramukaan: yang pertama, membentuk sikap disiplin. Yang kedua, menghargai proses sejarah, tradisi, perjuangan, serta keberhasilan. Agar memiliki rasa, kemudian dapat melaksanakan upacara dengan hikmat dan juga tertib, memiliki jiwa gotong royong, serta yang terakhir adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan membahas tentang macam-macam upacara pramuka. Upacara yang pertama yaitu upacara umum. Apa sih dimaksud dengan upacara umum? Upacara umum yaitu upacara yang dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan menggunakan peraturan yang sudah berlaku secara umum. Contohnya itu seperti kenaikan dan penurunan bendera merah putih pada saat memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Pramuka, atau biasanya juga dilakukan pada setiap hari Seninnya. Upacara yang kedua yaitu upacara pembukaan dan penutupan latihan. Apa sih yang dimaksud dengan upacara pembukaan dan penutupan latihan? Yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka melaksanakan usaha memulai dan mengakhiri suatu pertemuan di lingkungan gerakan pramuka. Yang ketiga yaitu upacara pelantikan. Apa sih yang dimaksud dengan upacara pelantikan? Upacara pelantikan yaitu upacara yang dilakukan dalam melaksanakan pelantikan calon siaga menjadi siaga mula, penggalang menjadi pramuka penggalang, penegak menjadi penegak bantara. Upacara yang ketiga yaitu upacara pelantikan. Apa sih yang dimaksud dengan upacara pelantikan? Upacara pelantikan biasanya dilaksanakan untuk melantik calon siaga menjadi siaga mula, penegak menjadi penegak bantara, penggalang menjadi pramuka penggalang. Upacara yang keempat yaitu upacara kenaikan tingkat. Apa sih yang dimaksud dengan upacara kenaikan tingkat? Upacara kenaikan tingkat yaitu dilakukan dalam rangka pengesahan kenaikan tingkat kecakapan umum yang diperoleh oleh seorang anggota pramuka. Upacara yang kelima yaitu upacara pindah golongan. Apa sih yang dimaksud dengan upacara pindah golongan? Upacara pindah golongan maksudnya adalah upacara yang dilakukan dalam rangka pemindahan anggota dari satu anggota golongan ke golongan lain yang lebih tinggi dalam usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaan upacara kepramukaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kepramukaan ada 3 tingkat dalam melaksanakan upacara. Yang pertama tingkat siaga, yang kedua tingkat penggalang, dan yang ketiga adalah tingkat penegak. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak tentang tata cara pelaksanaan upacara tingkat siaga. Nah, tata cara pelaksanaan kepramukaan pada tingkat siaga memiliki cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah acara persiapan. Nah, acara persiapan pada tingkat siaga adalah mengumpulkan seluruh anggota pramuka untuk segera berkumpul dan berbaris dalam melaksanakan upacara. Nah, acara yang kedua yaitu uraian kegiatan, di mana masing-masing pembina mengambil peran dalam pelaksanaan upacara. Acara yang ketiga adalah perlengkapan, di mana setiap pembina upacara ataupun pemimpin upacara mempersiapkan perlengkapannya, antara lain bendera merah putih, teks Pancasila, dan teks Dwi Dharma. Acara yang keempat adalah acara pokok, di mana acara ini membentuk barisan atau saf berbentuk lingkaran. Acara yang kelima adalah penjemputan,
Yanda dan Bunda dalam upacara. Acara yang keenam adalah penjemputan bendera merah putih dan sekaligus pengibarannya. Acara yang ketujuh adalah pembacaan teks Pancasila, yang dimana teks Pancasila ini akan dibacakan oleh Yanda atau Bunda sebagai pemimpin upacara. Acara yang kedelapan adalah pembacaan teks Dwi Dharma, dan acara yang kesembilan adalah kata sambutan. Kata sambutan ini diberikan oleh pemimpin upacara baik Yanda ataupun Bunda. Acara yang ke-10 adalah doa. Doa singkat ini disampaikan juga oleh Yanda dan Bunda. Dan acara terakhir adalah acara penutupan atau berakhirnya pelaksanaan upacara. Nah, mari kita perhatikan bentuk upacara pramuka pada tingkat siaga berikut ini ya. Nah, tata cara pelaksanaan upacara kepramukaan pada tingkat penggalang. Nah, tingkat penggalang ini adalah tingkat menengah setelah siaga. Jika siaga adalah tingkat dasar, maka penggalang adalah tingkat kedua ataupun menengah. Tata cara dalam pelaksanaan upacaranya adalah yang pertama, acara persiapan. Acara persiapan ini sama seperti acara persiapan di tingkat siaga, di mana mengumpulkan seluruh anggota kepramukaan untuk mengikuti upacara, mempersiapkan kebersihan, kerapihan masing-masing anggota upacara. Acara yang kedua yaitu perlengkapan. Nah, perlengkapan dalam upacara tingkat penggalang adalah bendera merah putih, tiangnya, teks Pancasila, teks Dasa Dharma. Nah, acara selanjutnya atau acara yang keempat adalah acara pokok, yang dimana acara pokok ini mengumpulkan seluruh anggota sekaligus membentuk saf untuk pelaksanaan tingkat penggalang. Nah, acara selanjutnya yaitu penjemputan Yanda atau Bunda atau pembina upacara. Nah, acara pembina upacara ini adalah ketua dalam pelaksanaan upacara tingkat penggalang. Acara selanjutnya yaitu pemulaian upacara, artinya upacara segera dimulai karena sudah ada pembina upacara. Acara selanjutnya yaitu pengibaran bendera merah putih, dan selanjutnya yaitu pembacaan teks Pancasila. Selanjutnya kata sambutan yang disampaikan oleh pembina upacara, dan selanjutnya yaitu doa, di mana doa ini dipimpin langsung oleh pembina upacara pada tingkat penggalang. Nah, berikut ini adalah pola gambar barisan tentang tata pelaksanaan upacara di tingkat penggalang. Nah, tata cara upacara selanjutnya adalah pada tingkat penegak. Pada tingkat penegak ini adalah tingkat paling atas setelah siaga, penggalang, selanjutnya adalah penegak. Tata caranya adalah sama seperti pelaksanaan tingkat siaga ataupun penggalang. Pelaksanaan pada tingkat penegak memiliki persiapan. Acara persiapan ini adalah mengumpulkan seluruh anggota kepramukaan yang akan mengikuti upacara. Yang kedua adalah uraian kegiatan, di mana setiap regu mengambil perannya masing-masing. Acara selanjutnya yaitu perlengkapan. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan upacara tingkat penegak adalah bendera merah putih, tiang bendera, teks Pancasila, dan teks Dasa Dharma. Acara selanjutnya yaitu acara pokok, di mana acara pokok ini dimulai oleh pemimpin upacara. Nah, selanjutnya yaitu penjemputan pembina upacara pramuka atau Yanda dan Bunda. Nah, setelah penjemputan acara ataupun penjemputan Yanda dan Bunda dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Setelah pengibaran bendera merah putih, maka acara selanjutnya adalah pembacaan teks Pancasila oleh Yanda dan Bunda. Setelah pembacaan teks Pancasila dibacakan, acara selanjutnya adalah pembacaan teks Dasa Dharma. Selanjutnya kata sambutan yang diberikan oleh Yanda dan Bunda, dan doa yang dipimpin langsung oleh Yanda dan Bunda sebagai pembina upacara. Acara selanjutnya yaitu penutup. Nah, acara penutup ini adalah berakhirnya upacara dalam tingkat penegak. Nah, sebenarnya pelaksanaan upacara di setiap tingkat memiliki persamaan. Ada persiapan, penjemputan Yanda dan Bunda, namun pelaksanaannya saja yang berbeda ataupun pangkatnya yang berbeda. Nah, berikut ini adalah susunan barisan saat melaksanakan upacara kepramukaan tingkat penegak. Nah, selanjutnya sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Yang akan saya jelaskan adalah mengenai api unggun. Apa sih api unggun itu? Ya, api unggun merupakan kegiatan di dalam pramuka yang dilakukan
ribuan buas. Nah, yang perlu kamu ketahui adalah api unggun ini bukan merupakan ajang untuk persembahan atau untuk menyembah kepada api. Nah, seringkali di kalangan masyarakat ada yang tidak setuju dengan diadakannya api unggun ini karena dianggap sebagai ajang untuk persembahan. Nah, sebenarnya hal itu sangat tidak sesuai dengan dasar Dharma ke-1 di dalam Pramuka, yaitu keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lantas apa sih sebenarnya tujuan dan fungsi dari kegiatan api unggun ini sendiri? Nah, tujuan dari kegiatan api unggun ini adalah untuk menciptakan pada peserta didik atau pada anggota pramuka untuk dapat memiliki kepercayaan dan keberanian yang tinggi. Karena dalam hal ini, di acara api unggun itu akan diadakan pentas seni untuk menampilkan bakat-bakat yang dimiliki oleh anggota pramuka. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari api unggun itu adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian di anggota pramuka. Kegiatan api unggun ini dalam kepramukaan dilaksanakan sebagai acara hiburan yang penuh dengan suasana suka dan cita. Jadi, apa sih fungsi lebih lanjut dari kegiatan api unggun ini? Fungsi yang pertama, dengan diadakannya kegiatan api unggun ini dapat menambah semangat persaudaraan di antara anggota pramuka maupun di antara peserta didik. Fungsi yang kedua adalah untuk menciptakan rasa gotong royong di sesama anggota pramuka maupun peserta didik. Fungsi yang ketiga adalah untuk mengembangkan bakat dan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik maupun anggota pramuka. Yang keempat adalah dengan diadakannya kegiatan api unggun ini dapat menambahkan sikap disiplin terhadap anggota pramuka dan terhadap peserta didik. Nah, fungsi yang terakhir adalah dengan diadakannya kegiatan api unggun ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dapat membuat rasa percaya diri dan keberanian yang tinggi oleh anggota pramuka maupun peserta didik. Nah, selanjutnya siapa saja sih yang boleh mengikuti kegiatan api unggun ini? Tentunya kita bertanya-tanya ya, siapa saja yang boleh mengikuti kegiatan ini? Nah, yang boleh mengikuti kegiatan api unggun ini hanya anggota penggalang dan anggota penegak. Kenapa demikian? Kenapa anggota siaga tidak boleh untuk mengikuti kegiatan acara api unggun ini? Yang pertama, karena usia untuk anggota siaga itu tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan api unggun pada malam hari karena cuaca yang dingin dan susah untuk mendapatkan izin dari orang tua. Alasan yang kedua adalah pada anggota siaga ini mereka belum mampu untuk mengendalikan diri secara sepenuhnya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika anggota siaga mengikuti kegiatan api unggun pada malam hari. Nah, jadi anggota siaga itu bolehnya mengikuti kapan sih? Karena api unggun ini merupakan kegiatan yang dinanti-nantikan bagi anggota pramuka ya. Nah, anggota siaga itu boleh melakukan kegiatan api unggun tapi pada siang hari. Karena beberapa alasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka boleh diganti kegiatan api unggun yang tadinya di malam hari menjadi dilakukan di siang hari, khusus bagi anggota siaga. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai kegiatan api unggun. Semoga apa yang saya sampaikan, walaupun tidak banyak ini, dapat